Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Santi, dan salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang dalam hal ini adalah bagian dari yang mengurusi tugas fungsi dari bagaimana penggunaan dana desa. Jadi kebijakan diambil secara cepat karena ini ada instruksi dari Bapak Presiden, sehingga keluar kebijakan dari Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, yaitu adalah Surat Edaran nomor 8 tahun 2020 tanggal 24 Maret tahun 2020, yaitu tentang desa tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa. Nah, sebenarnya mandat dari surat ini adalah ada dua hal pokok. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat tetap menjalankan kegiatan padat karya tunai. Yang kedua, karena ini adalah hal yang sangat penting sekali, yaitu tentang penanganan dan pencegahan COVID-19. Yang berikutnya, dua hal ini menjadi penting karena harus dilakukan dengan perubahan yang ada di dana desa yang sudah kita berikan mandatnya melalui surat edaran yang tadi sudah kami sebut. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ada beberapa protokol kaitannya dengan desa tanggap COVID-19. Yang pertama itu adalah membentuk relawan desa tanggap COVID-19. Jadi relawan desa itu diketuai oleh kepala desa, lalu wakilnya itu adalah BPD dan anggotanya adalah anggota BPD, aparat desa, lalu ketua RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat, lalu petugas-petugas yang ada di desa, petugas misalnya pendamping profesional dan sebagainya, termasuk tokoh-tokoh petani dan pemuda. Itu dia bertugas membantu di dalam kaitannya dengan relawan desa lawan COVID. Selain itu juga harus bermitra dengan Babin, Kamtibmas, dan Babinsa, karena ini adalah bagian satu kesatuan yang penting untuk mereka bekerja dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi tugas-tugasnya yang tadi, yang pertama adalah membuat pusat informasi pencegahan tentang penanganan COVID. Yang berikutnya adalah sosialisasi dari pencegahan tadi, itu juga harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak. Nah, yang langkah berikutnya adalah mulailah relawan itu mendata penduduk yang rentan sakit dari kelompok marginal. Selain itu juga penyemprotan disinfektan dan penyediaan tempat-tempat cuci tangan dengan air yang mengalir tadi saya sebutkan, itu sudah memulai. Bahkan dana desa itu bisa digunakan untuk bagaimana membuat disinfektan maupun hand sanitizer. Yang berikutnya, tugas relawan adalah menyiapkan tempat khusus isolasi. Jadi relawan harus mulai mendata tempat-tempat yang kira-kira representatif dan nanti akan diusulkan oleh desa, direkomendasikan oleh kesehatan, tim kesehatan yang ada di kabupaten atau puskesmas yang ada di wilayahnya. Jadi, yang berikutnya membuat pos jaga gerbang desa untuk memantau mobilitas warga. Yang berikutnya adalah memastikan tidak ada kerumunan warga. Ini penting juga. Yang berikutnya adalah pengawalan warga yang berkewajiban melaksanakan karantina mandiri, gitu ya, atau isolasi mandiri. Yang berikutnya tugas relawan desa adalah membantu tenaga kesehatan menangani warga yang berstatus PDP COVID-19. Berarti ini adalah sudah pasien. Yang berikutnya
Karena dana desa juga bisa digunakan untuk penyiapan logistik ketika ada isolasi warga masyarakat, berarti harus menyiapkan dan untuk penanganan dari logistik itu di kepentingan warga desa. Lebih penting adalah bagaimana mengubah APBDes itu diisi dengan kegiatan PKDT dan COVID-19. Karena semua itu membutuhkan dana. Semua itu membutuhkan biaya yang digunakan untuk itu. Jadi biaya kaitannya dengan PKDT tadi, jadi kegiatan untuk mandiri tadi, mohon maaf, jadi padat karya tunai gitu, dan sekaligus juga tentang bagaimana kita menangani dan pencegahan COVID-19. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Mengapa perlu mengubah APBDes? Karena ini sebagai dasar untuk pengeluaran dana desa tahun 2020 untuk padat karya tunai desa dan tanggap COVID-19. Nah, mengapa perlu padat karya tunai? Ini tadi kami sebutkan bahwa untuk jaring pengaman sosial. Jadi warga desa lapisan bawah agar ekonomi desa terus bergerak. Tapi ini juga harus hati-hati di dalam pelaksanaan jaring pengaman sosial ini, karena ini adalah kegiatan padat karya tunai. Lalu protokolnya gimana? Kalau misalnya kegiatan yang padat karya, berarti kan itu ada kerumunan orang. Ini harus diatur. Ada beberapa hal yang menjadi catatan di dalam kegiatan itu supaya kegiatan ekonomi itu tetap jalan. Pekerjanya adalah pekerja yang dia itu setengah menganggur, yang menganggur dan ekonomi lemah, gitu ya. Yang berikutnya adalah mengapa perlu desa tanggap COVID-19? Karena pandemi global yang belum diketahui obatnya sampai sekarang, ini telah merusak sendi-sendi kesehatan dan ekonomi warga. Yang berikutnya, mengapa perlu relawan desa? Karena untuk menyatukan pikiran, langkah dan solidaritas dari peduli COVID-19 ini supaya efektif sehingga tidak merusak desa. Kalau sudah sampai merusak desa itu sampai kepada tataran ekonomi desa, berarti kita akan menjadi masalah besar karena desa kita ada 74.953 desa. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, ada 7 langkah di dalam padat karya, karena ini adalah bagaimana kita tetap menjaga ekonomi yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah mengubah APBDes. Yang berikutnya adalah pengelolaan kegiatan PKTD secara swakelola yang melibatkan masyarakat tadi. Berikutnya, langkah yang ketiga adalah kegiatan PKTD mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia desa. Yang berikutnya, langkah yang keempat adalah pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat yang marginal lainnya. Yang berikutnya adalah 6 pokok perubahan APBDes. Ini yang perlu diperhatikan oleh kepala desa dan BPD. Kalau masyarakat desa dan pemerintah desa ini terlambat untuk merubah, berarti antisipasi di dalam COVID-19 dan relawan itu tidak akan efektif bekerja. Sehingga ini dibutuhkan suatu kegiatan-kegiatan yang memang penting. 6 pokok perubahan. Jadi prioritas dana desa tahun 2020 untuk padat karya tunai dan desa tanggap COVID. Mari menangkan perang melawan COVID-19, Indonesia bisa, salam tangguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.